Baik, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, ini pertemuan yang pertama ya dalam kajian saraf kita, akhlak ya. Kita sama-sama mengetahui bahwa materi akhlak dan adab merupakan materi yang sangat urgent ya, sangat penting. Karena tidak cukup kita hanya memiliki tauhid tanpa memiliki akhlak yang baik. Sebetulnya tauhid juga bagian daripada akhlak. Ini yang akan kita bahas ya dalam pertemuan yang pertama ini di muqaddimah di bab yang pertama. Terkadang orang beranggapan bahwa akhlak itu hanya berkaitan dengan akhlak kepada manusia. Akan tetapi akhlak itu sebetulnya lebih luas lagi. Bukan saja akhlak terhadap manusia yang harus diperhatikan, terlebih lagi adalah akhlak kepada Rabb-nya. Bagaimana akhlak terhadap Rabb-nya, yaitu akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang buruk. Bahkan akhlak terhadap hewan sekalipun juga diatur dalam Islam. Bagaimana perilaku seorang muslim atau memperlakukan terhadap hewan sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Apakah diperkenankan memperlakukan semena-mena atau ada aturan dalam Islam dengan isyarat atau penjelasan secara umum maupun secara khusus. Kalau kita perhatikan, subhanallah, Islam jauh sebelum orang-orang barat berbicara tentang hak azazi manusia, bahkan terkait dengan hak hewan. Islam jauh sebelum barat berbicara tentang itu. Cuma terkadang kita yang kurang memperhatikan ajaran Islam secara keseluruhan. Jadi seulang kembali, masalah akhlak ini sangat penting sekali. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, tentu diutus oleh Allah. Innama bu'istu. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk meluruskan, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ada pada diri manusia secara fitrah. Ya. Secara fitrah itu ada. Cuma perlu disempurnakan. Perlu disempurnakan. Kalau kita perhatikan konteks hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan innama. Innama itu dari tinjauan tata bahasa Arab, ilmu nahu, itu ada adatul lil hasar, yaitu membatasi. Maka terjemahannya ada hanyalah, sesungguhnya hanyalah, berarti tidak ada lain. Sama seperti hadis berkaitan dengan niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat, itu pasti. Semua pekerja pasti ada niat. Tidak ada pekerjaan tanpa niat. Cuma niatnya bermacam-macam. Adakah orang berangkat ke kerja tanpa ada niat dalam dirinya untuk berangkat? Adakah orang pergi ke pasar tanpa ada niat untuk pergi ke pasar? Tentu tidak. Dia berangkat itu pasti niat yang mendorong dia untuk berangkat. Ada niat. Ya. Cuma niatnya bermacam-macam. Ada niatnya untuk hanya sekedar jalan-jalan. Ada niatnya hanya untuk membeli pakaian saja. Jadi setiap pekerjaan itu ada niat yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan. Nah itu katakan niat.
Nah, demikian juga konteks hadis ini, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus hanyalah, berarti tidak ada lain. Tugas Nabi hanya menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau gitu timbul pertanyaan, bagaimana dengan tauhid? Bagaimana dengan akidah, Ustaz? Nah, itu tadi di awal saya katakan, kalau bicara tentang akhlak, itu bukan hanya akhlak terhadap manusia, tapi berbicara akhlak dan adab secara umum, masuk semua di situ. Jadi akhlak kepada Rabb, itulah akidah, tauhid. Kalau akhlak tidak baik, itulah syirik. Akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap hewan sekalipun. Baik, kita langsung saja masuk ke al-babul awal, bab yang pertama, yaitu al-akhlaq wal adab. Baik, sebagaimana biasa, di sini kita lebih kepada apa? Melatih ya. Melatih untuk membaca teks Arab. Membaca teks Arab, ya mudah-mudahan dengan kita sering membaca, maka akan lebih mudah untuk membaca teks-teks Arab, baik itu hadis maupun kitab-kitab lainnya. Berkaitan dengan apa? Ilmu agama. Mungkin kitab-kitab fikih. Jadi tidak perlu khawatir dan jangan takut ya untuk membaca. Nanti saya akan bimbing. Sebagian ada yang berharakat, sebagian ada yang tidak berharakat. Itu sengaja ya untuk apa? Bisa antum melatih membaca. Baik, silakan. Siapa yang pertama? Tafadhol Mujibur Rahman. Terima kasih Ustaz. Bisa. Nah, tafadhol. Tafadhol. Di layar saya tidak ada tampil yang akan saya baca, Ustaz. Iya. Tidak terlihat. Sekarang terlihat? Ya, terlihat. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah hafizahullahu ta'ala. Al-babul awwalu al-akhlaqu wal adabu. Innal akhlaqal hasanata syai'un muhimmun fil islami wa li ajli haza arsalallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haitsu qala innama bu'istu li utammima salihal akhlaq wa fi riwayatin innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq wa yufhamu min hadzal hadisi annal murada bil akhlaqi laisa akhlaqal abdi ma'an nasi faqat bal akhlaqahu ma'a rabbihi azza wa jalla wa hiya ula wa kadzalika wa hiya aula wa kadzalika akhlaqahu ma'a makhluqatillahil ukhra kal hayawani wa hadza kulluhu bihajatin ila islahihi. Nah. Wa hadza kulluhu bihajatin wa bayanihi kaifa takunu akhlaqul muslimi ma'ar rabbi azza wa jalla wa ma'ar rasuli wa ma'al walidaini wa nasil akharina wa ma'al hayawani wasanubayyinu zalika mukhtasaran. Baik, ahsan, barakallah. Sudah bagus ya, bacaannya bagus, Masya Allah. Baik, siapa lagi? Tafadhol Azib. Nah. Nah, Ustaz. Nah, tafadhol. Baca ulang ya, Ustaz? Nah, bila awal. Apa Ustaz bisa diperbesar layarnya? Baik, sebentar ya. Ya. Bismillah. Iya. Al-babul awwalu al-akhlaqu wal adabu.
Innal akhlaqal hasanata syai'un muhimmun fil islami. Iya. Wali ajli hadza arsalallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haitsu qala innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaqi wa fi riwayatin innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi. Nah. Wa yufhamu min hadzal hadithi annal murada bil akhlaqi laisa akhlaqa al abdi Laisa akhlaqal abdi. Langsung baca ya, diwasal ya. Laisa akhlaqal abdi. Laisa akhlaqal abdi ma'an nasi faqat bal akhlaqahu ma'a rabbihi azza wa jalla wa hiya aula wa kadzalika akhlaqahu ma'a makhluqatillahi al-ukhra kal hayawani wa hadza kulluhu bihajatin ila islahihi wa bayanihi kaifa yakunu akhlaqul muslimi ma'ar rabbi azza wa jalla wa ma'ar rasuli wa ma'al walidaini wan nasil akharina wa ma'al hayawani wa sanubayyinu dzalika mukhtasaran. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Baik. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Al-akhlaq wal adab. Akhlak dan adab. Innal akhlaqa. Sesungguhnya akhlak. Al-hasanata. Akhlak yang baik. Syai'un muhimmun. Sesuatu yang sangat urgen. Sesuatu yang penting. Fil islami, dalam Islam. Saking pentingnya. Wali ajli hadha. Oleh karena itu. Perhatikan ya. Kata hadha itu terkadang diartikan itu. Itu biasa dalam bahasa Arab ya. Dan sebaliknya. Dzalika juga terkadang diartikan ini. Ya. Contoh. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitab. Itu artinya bimana hadha. Ini Al-Quran. Ya. Jadi itu biasa sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat dzalikal kitabu bimana hadzal kitab. Ya. Beliau ungkapkan itu dan biasa dalam bahasa Arab terkadang hadza bermakna dzalika dan sebaliknya dzalika bermakna hadza. Seperti tadi dzalikal kitab bimana hadzal kitab ini. Nah, kenapa dipakai dzalika di situ? Menunjukkan ulul Quran. Ulul Quran menunjukkan tingginya Al-Quran karena zalika itu menunjukkan sesuatu yang jauh ya. Ya. Jadi Allah menggunakan kata zalika padahal maksudnya ini. Ini Al-Quran. Jadi digunakan zalika menunjukkan uluwi wartifa'i Al-Quran Karim. Menunjukkan ketinggian Al-Quran Karim dan keagungannya. Tapi demikian juga sini. Wali ajli hadha wali zalika. Oleh karena itu, walihada, oleh karena ini, oleh karena itu, ya ini kembali kepada bahasa kita ya. Wali ajli hada arsalallahu nabiyya. Oleh karena itu, Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah utus nabi itu karena berkaitan dengan akhlak yang baik. Kalau bukan karena berkaitan akhlak baik, tentu Allah tidak akan mengutus nabinya. Oleh karena itulah, Allah utus nabi berkaitan masalah akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Ini bisa lihat footnote-nya di bawah. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud.
Satu riwayat, wa fi riwayah innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Ini yang riwayat yang masyhur ya di kalangan masyarakat ya, yang sering digunakan ya. Hadis ini cukup masyhur. Itu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Adapun maknanya sama ya. Maknanya sama. Cuma konteksnya berbeda. Apa kata Rasulullah? Innama. Jadi innama ini adalah hasar ya, untuk membatasi. Sesungguhnya aku diutus hanyalah. Itu artinya mana innama. Sesungguhnya aku diutus hanyalah liutamima, untuk menyempurnakan salihal akhlak, akhlak yang saleh, itu akhlak yang baik. Wa fi riwayah innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Tapi kita tahu bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah kepada kaum Arab. Ya, kaum Arab khususnya. Kemudian secara umum untuk umat seluruh dunia ya. Apakah bangsa Arab itu memiliki akhlak buruk? Yang kedua, apakah bangsa Arab itu memiliki akhlak yang baik sehingga perlu disempurnakan? Ada yang kurang. Jadi apakah akhlak bangsa Arab itu ada yang kurang sehingga perlu disempurnakan oleh Nabi akhlak yang baik mereka? Ternyata memang demikian. Akhlak mereka itu adalah ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk itulah perlu diluruskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang baik perlu disempurnakan. Salah satu sifat akhlak mereka yang terkenal adalah yaitu memuliakan tamu. Itu terkenal dari dulu. Ya. Itu salah satu akhlak mereka yang terkenal. Itu akhlak yang baik adalah memuliakan tamu. Jadi kalau tamu datang itu bagikan raja ya. Bagikan raja. Maka tidak heran kalau tenaga kerja ke sana, TKW ya, kerja di sana, itu kalau sudah ada tamu datang, itu pekerjaan khadimah itu, pembantu luar biasa itu. Pekerjaan seabrak-abrak. Kenapa? Karena mereka itu kalau memuliakan tamu itu luar biasa. Tidak cukup makan yang disuguhkan itu hanya satu makanan. Demikian juga tidak cukup minum yang disuguhkan itu hanya satu macam. Tidak. Kadang-kadang berbeda dengan orang kita ya. Orang kita yang penting kalau ada tamu yang penting dimuliakan. Ya kalau makan apa adanya kan gitu ya. Kalau mereka tidak. Kalau mereka bukan apa adanya, enggak. Maka saya katakan ibaratkan tamu. Karena saya sendiri sudah mengalami. Ya, karena waktu saya sebagai mahasiswa di LIPI ya. Ketika kita bertamu ke rumah ustaz-ustaz para dosen ya. Terkadang kita diundang ke rumahnya. Itu subhanallah luar biasa itu. Jadi saya katakan makan itu seabrak-abrak yang disuruh. Padahal kita sudah kenyang, udah makan, suruh makan lagi. Ya. Jadi mereka itu sangat senang ya kalau tamu itu memakan makan yang disuguhkan sebanyak-banyaknya. Dan itu tidak asing. Sampai sekarang ini kalau kita tanya mahasiswa yang ada di Timur Tengah ya, baik di Madinah khususnya maupun di Riyadh ya, di Makkah yang kuliah di berbagai kampus di sana, ya, itu bisa tanya. Bagaimana mereka itu memuliakan tamu, bagaimana mereka itu memuliakan mahasiswa mereka sendiri, padahal itu mahasiswa mereka. Jadi mahasiswa itu kalau sudah ke rumah mereka ibaratkan raja, ibaratkan anak raja. Subhanallah. Apalagi bulan Ramadan ya, luar biasa. Itu akhlak sangat terpuji. Ya, akhlak sangat terpuji. Itu ada nama di zaman jahiliyah sampai hidup zaman Rasulullah, Hatib At-Tai. Ya.
Hatib At-Tai. Ini seorang yang hidup di zaman jahiliyah. Dan anaknya juga demikian seperti bapaknya. Ya. Adi bin Hatib At-Tai. Anaknya masuk Islam. Adi Hatib At-Tai ini. Itu luar biasa pemurahnya. Terkenal. Di dalam sejarah mereka. Itu rumahnya itu 24 jam terbuka. Siapa saja datang ke rumah, itu makanan ada. Tersedia semuanya. Jadi apalagi orang-orang yang tidak punya, siapa saja yang merasa lapar, silakan datang ke rumahnya. Pintunya terbuka 24 jam. Dan dapurnya tidak pernah terputus, tidak pernah terputus daripada memasak. Sampai demikian istilah mereka. Ngepul dapurnya. Itu mereka saking pemurahnya, saking rahimnya. Ya. Tapi di satu sisi lain banyak akhlak yang enggak benar. Ya. Terutama akhlak kepada Rabb. Itulah kesyirikan. Kesyirikan. Kekufuran. Kesyirikan merupakan akhlak yang paling terburuk. Yang dimiliki oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Akhlak yang paling terburuk. Makanya diluruskan oleh Rasulullah. Akhlak yang baik disempurnakan. Akhlak yang buruk diluruskan. Dibenahi akhlaknya. Sehingga menjadi orang yang bertauhid. Alangkah bagusnya seorang hamba memiliki akhlak yang bagus pada Rabb-nya, bertauhid, tauhid yang benar, kemudian memiliki sifat pemurah kepada sesama manusia. Maka Rasul mengatakan, innama bu'istu liutamima salil akhlak, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kemudian wa yufhamu min hadzal hadis, dan dapat dipahami dari hadis ini annal murada bil akhlaqi, bahwa yang dimaksud al-murad ay al-maqsudah, bahwa yang dimaksud dengan akhlak laisa akhlaqal abdi ma'an nasi faqat. Tidaklah semata-mata akhlak hamba terhadap manusia. Jadi laisa akhlaqal abdi ma'an nasi faqat, tidaklah akhlak hamba terhadap manusia saja, ya. Atau tidaklah semata-mata akhlak hamba terhadap manusia, bal akan tetapi akhlaqahu ma'a rabbi, akan tetapi akhlaknya terhadap Rabb-nya azza wa jalla yang maha mulia dan maha agung. Wahia aulah, dan ini lebih utama. Jadi akhlak ini terhadap Rabb-nya justru itu aula, lebih utama. Aula itu maknanya lebih utama. Lebih utama. Makanya dakwah yang paling utama dulu kan adalah tauhid. Itu yang paling utama. Mendapatkan perhatian lebih. Mendapatkan perhatian yang lebih utama. Bayangkan Nabi kita alaihissalatu wassalam berdakwah di kota Makkah. Fatrah Makkiyah itu lebih kurang 13 tahun ya. Lebih lama dibandingkan di kota Madinah. Nah, di kota Makkah Rasulullah lebih fokus dakwah kepada tauhid. Tauhid. Ya. Bayangkan selama lebih kurang 13 tahun. Itu akhlak terhadap Rabb-nya. Kemudian akhlak juga terhadap manusia. Ya. Akhlak terhadap manusia. Nah, sedangkan syariat itu lebih banyak turunnya di kota Madinah. Adapun di kota Makkah itu ibadah salat. Itu pun di akhir-akhir tahun ya. Di akhir-akhir tahun ya, sebelum Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bukan di awal tahun. Di akhir tahun. Ya lebih kurang 3 tahun atau sekitar 3 atau 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Baru turun perintah Isra dan Mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Itu salat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwa akidah itu sangat penting. Nah, tentu bagaimana sekarang Ustaz? Apa kita akidah saja masalah ibadah? Tidak. Enggak demikian.
Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Karena syariat sudah sempurna. Ya. Syariat sudah sempurna, maka semuanya harus dijalankan. Cuma yang perlu diperhatikan lebih adalah masalah tauhid. Ya. Kenapa? Ya kalau orang ibadah seperti salat, puasa, kalau tauhidnya rusak, tauhidnya, imannya tidak benar, maka ibadah ini tidak akan bisa berdiri dengan secara sempurna. Ya, karena tauhid itu ibaratkan apa? Ibaratkan dia sebagai pondasi, sebagai pondasi. Maka ketika pondasi itu kokoh, maka bangun akan di atas juga akan kokoh. Tapi kalau pondasinya rapuh, maka bangun atas akan rubuh. Jadi tidak bisa dipisahkan antara iman, yaitu akidah, dengan masalah ibadah. Jadi dari hadis ini, dari mana kita mengetahui? Dari kata innama. Jadi innama inilah menunjukkan bahwa akhlak, berkait akhlak ini bukan hanya akhlak seorang hamba terhadap manusia, atau akhlak sama manusia semata-mata, tidak. Akan tetapi lebih utama adalah akhlak terhadap Rabb-nya. Karena Rasul mengatakan hanyalah, berarti kan tidak ada lain. Jadi tugas Rasulullah diutus itu enggak adalah berkaitan dengan akhlak. Maka itulah masalah tauhid masuk dalam masalah akhlak. Wa kadzalika akhlaqau, demikian juga akhlak seorang hamba ma'a makhluqatil abdi ma'a makhluqatillahil ukhra, terhadap akhlak terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya, kal hayawan, seperti hewan. Seperti hewan. Nanti bagaimana akhlak terhadap hewan? Nah, ada pembahasan di kitab ini. Wa hadza kulluhu bihaja ila islahi. Dan semua ini yaitu akhlak terhadap Rabb, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap terhadap makhluk yang lainnya. Nah, bihaja ila islah, butuh perbaikan. Bagaimana kepada akhlak kepada Allah perlu ada perbaikan. Itu masalah akidah, masalah tauhid, dan perlu penjelasan. Ya, perlu penjelasan. Nggak mungkin bisa kita memperbaiki kalau tidak ada penjelasannya. Seperti apa akhlak kepada Allah? Seperti apa akhlak terhadap manusia? Bahkan manusia itu begitu banyak ya. Apa di antara manusia? Yang pertama adalah orang tua, ayah dan ibu. Kemudian sebelumnya adalah akhlak terhadap Rasul, kan gitu. Kemudian akhlak terhadap manusia yang lainnya, bahkan akhlak terhadap kafir sekalipun. Ya. Kalau akhlak terhadap makhluk yang lainnya, hewan, dan juga makhluk yang lainnya, ada malaikat dan seterusnya. Kaifa takunu akhlaqul muslimi ma'a Rabbi azza wa jalla? Bagaimana akhlak seorang muslim terhadap Rabb-nya, terhadap Rabb azza wa jalla, wa ma'ar rasul, dan terhadap rasul, wa ma'al walidain, terhadap kedua orang tua, wan nasil akharin, dan terhadap manusia-manusia yang lainnya, wa ma'al hayawan, dan terhadap hewan, dan seterusnya. Wa sanubayyinu dzalika mukhtasaran. Dan kami akan jelaskan hal itu secara singkat, insyaallah ta'ala. Baik, kemudian kita masuk kepada bagian ini, al-wahda al-ula, unit yang pertama, yaitu masalah definisi akhlak, kemudian nanti masalah definisi adab. Ya. Apakah ada perbedaan antara akhlak dan adab? Ya. Sebagian ulama mengatakan sama, tidak ada perbedaan antara akhlak dan adabnya. Sebagian ahli atau ulama mengatakan ada perbedaan ya, antara adab dan akhlak. Baik, kita lanjutkan beberapa menit ke depan. Silakan untuk baca ini. Tafadhali Ummu Hisham. موجودة.
Al-wahdatul ula al-akhlaqu ta'rifuha wa fadailuha wa taqsimuha. Ta'riful akhlaqi al-akhlaqu jam'ul khuluqi wa huwa tabi'iyatu wa hiya tabi'atu tabi'atu wasajiyatu sawa'un kana hasanan aw sayyi'an sawa'un wa huwa akana sawa'un akana hasanah hasanan aw sayyi'an wa huwa suratul insani al-batinatu bi anna al-insana lahu suratani suratun zahiratun wa hiya syaklul jasadi awil badani wa hadhihi suratu minha jamilun hasanun wa minha ma huwa qabihun sayyi'un minha ma baina dhalik wa suratun batinatun wa hiya suratus sajiyati wat tab'i. Tabii. Ahsan, barakallahu fiik. Silakan baca lagi yang lain. Tafadholi Sarina Ningsih. Sudah. Widya Lestari, tafadholi. نعم صوتي مسموع. نعم مسموع. أنا أكرر أستاذ. نعم اقرأي نعم. من الأول. نعم. الوحدة الأولى الأخلاق تعريفها وفضائلها وتقسيمها. تعريف الأخلاق الأخلاق جمع الخلق وهو الطبيعة والسجية سواء أكان حسنا أم سيئا وهو صورة الإنسان الباطنة لأن الإنسان له صورتان الأولى صورة ظاهرة وهي شكل الجسد أو البدن وهذه الصورة منها جميل حسن ومنها ما هو قبيح سيء ومنها ما بين ذلك والثانية صورة باطنة وهي صورة السجية والطبع. أحسنت بارك الله فيك. أنت تدرسين في مدينة سلام فقط أو أنت تدرسين في مكان آخر؟ أنا الآن درست في ستيبا مكسر أستاذ. أوه ما شاء الله جيد. تخرجتي أو ما زلت تدرسين؟ ما زلت أن أدرس أنا في مستوى ثامن. نعم لا تقولي درست أدرس. نعم نعم أستاذ. إذا قلت درست معنى هذا أنت تخرجتي. نعم أستاذ. طيب أحسن بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. طيب من؟ Tafadhol Misdah Bekasi. Wujud Misdah. Yogi Santoso. نعم أستاذ. نعم. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوحدة الأولى الأخلاق تعرفها وفضائلها وتقسيمها. تعريف الأخلاق الأخلاق جمع الخلق وهو الطبيعة والسجية سواء أكان حسنا أم سيئا وهو صورة الإنسان الباطنة لأن الإنسان له صورتان الأولى صورة ظاهرة وهي شكل الجسد أو البدن وهذه الصورة منها جميل حسن ومنها ما هو قبيح سيء ومنها ما بين ذلك والثانية صورة باطنة وهي صورة السجية والطبع. نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب نعم نريد أخرى من الطالبات. أنا أستاذ. نعم تفضلي. بسم الله. الوحدة الأولى الأخلاق
تعريفها وفضائلها وتقسيمها. تعريف الأخلاق: الأخلاق جمع الخلق وهو الطبيعة والسجية، سواء أكان حسنا أم سيئا، وهو صورة الإنسان الباطنة، لأن الإنسان له صورتان: الأولى صورة ظاهرة وهي شكل الجسد أو البدن، وهذه الصورة منها جميل حسن، ومنها ما هو قبيح سيء، ومنها ما بين ذلك. والثانية صورة باطنة وهي صورة السجية والطبع. طيب ممكن تترجميها؟ يمكنك أن تترجميها؟ نعم تفضلي. Bisa terjemahkan? Terputus. Baik. Al-wahdatul ula, unit yang pertama, al-akhlaqu, yaitu akhlak. Ta'rifuha wa fadailuha wa taqsimuha, definisinya, keutamaannya, wa taqsimuha, dan pembagiannya. An-nuqta ula, poin pertama, ta'riful akhlak, definisi akhlak. Al-akhlaqu jam'ul khuluq, ya. Akhlak itu adalah bentuk jamak dari kata khuluq. Khuluq itu bentuk tunggal, jamaknya akhlak. Apa arti akhlak? Akhlak ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Ya, akhlak sudah jadi bahasa. Kalau ditanya akhlak, ya akhlak. Karena sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Wa huwa tabi'ah. Al-khuluq itu tabi'ah, yaitu tabiat. Ya. Yaitu tabiat manusia. Wasajiyatu, yaitu karakter. Yaitu tabiat dan karakter. Itulah akhlak. Jadi tabiat dan karakter. Sawa'un akana hasanan am sayyi'ah. Apakah dia baik atau buruk? Sawa'un akana hasanan am sayyi'ah. Sama saja apakah baik atau buruk, itulah akhlak. Jadi maka nanti ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Wa huwa suratul insanil batinah. Akhlak ini adalah suratul insan, bentuk manusia. Al-batinah, yang tak nampak, yang tersembunyi. Li'annal insana lahu suratan. Sesungguhnya manusia itu memiliki dua bentuk. Ini subhanallah, itu sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Lihat footnote-nya, ya. Ini di dalam kitab Makul Akhlak, itu Syekh Muhammad Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin. Beliau mengungkapkan, subhanallah, ya, kalau kita kembali pada kitabnya, beliau mengungkapkan itu, bahwa manusia itu memiliki dua bentuk, ya. Memiliki dua bentuk. Yaitu bentuk apa? Bentuk lahiriah, bentuk batinnya. Bentuk lahiriah, bentuk yang nampak, itu al-ula suratul zahirah, itu bentuk yang nampak, lahiriah. Nah, biasa kita ungkapkan kata apa? Mohon maaf lahir batin gitu. Lahir batin, luar dan dalam. Jadi manusia itu memiliki dua bentuk. Pertama surah zahirah, bentuk yang nyata, yang nampak, lahiriah. Wahia syaklul jasad. Itulah bentuk tubuh. Awil badan. Itu badan. Itulah bentuk lahir. Dari ujung rambut hatta atrafil asabi. Sampai ujung kaki. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seluruh tubuh itulah bentuk manusia yang lahiriah. Bagaimana bentuk manusia ini? Wahadis surah. Bentuk ini minha jamilun hasan. Ada yang cantik, bagus. Itu Pak, ada yang cantik, ada yang ganteng. Ya, kalau laki-laki namanya ganteng. Kalau yang perempuan namanya cantik, ya. Ada yang cantik, molek. Ya. Ada yang ganteng. Ada yang bagus bentuknya. Kalau perempuan bentuknya semampai, rambutnya panjang, kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, dan bermacam-macam. Karena itu semua cipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk tubuhnya, ada yang kekar, ya, ada yang gemuk, ada yang kurus kerempeng, ada yang
lemah, ada yang kuat. Itu bentuk zahir. Ada yang putih warna kulitnya, ada yang sawo matang, ada yang hitam legam. Itu bentuk yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan. Yang jelas, laqad khalaqnal insani fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Tidak ada yang kurang, sebaik-baik bentuk. Cuma terkadang pandangan manusia saja. Ya, melihat seseorang, ada yang lihatnya ganteng, ada yang melihatnya buruk, ada yang melihatnya biasa-biasa saja. Itu pandangan manusia. Ya. Semua itu ada sempurna. Sebaik-baik bentuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan. Wa minha ma huwa qabihun sayyi'un. Dan ada yang buruk. Ada yang buruk sebagaimana yang jelaskan tadi. Wa minha ma baina dzalik. Dan ada yang sedang di antara bagus dan buruk, antara ganteng, tidak ganteng, antara cantik tak cantik dan seterusnya. Itu yang sifatnya apa? Nisbi. Ya. Sifatnya nisbi. Itulah bentuk yang pertama. Wasaniyah, bentuk yang kedua adalah suratun batinah. Bentuk yang tak nampak, yang batin, tersembunyi. Wahya suratus sajiyatu wat tabai. Nah, itulah bentuk apa? As-sajiyah. Yaitu karakter wat tabai, tabiat. Juga sama seperti bentuk luar. Jadi bentuk dalam itu juga sama seperti bentuk luar. Artinya ada yang baik, ada yang bagus karakternya, ada akhlaknya yang baik, ada akhlaknya yang buruk, ada akhlaknya sedang-sedang, ya. Ada akhlaknya yang sangat baik, yang sangat bagus akhlaknya. Seperti para nabi dan para rasul itu akhlaknya yang paling sempurna lah dibanding umatnya. Yang paling bagus, karakter yang paling bagus, akhlaknya paling bagus, ya. Paripurna sudah. Ada berbeda dengan apa? Dengan umatnya. Karena Nabi dan Rasul itu dibimbing oleh Allah, ya. Mendapatkan bimbing sudah dijamin oleh Allah. Nah, sementara umatnya kan tidak. Nah, kedua bentuk ini, mana yang harus diperhatikan? Sebetulnya dalam Islam, kedua-duanya harus diperhatikan. Harus mendapatkan perhatian. Mendapatkan perhatian. Makanya kesehatan itu harus diperhatikan. Untuk menjaga fisik. Agar kuat. Kan itu. Agar sehat. Cuma terkadang, bukan terkadang, sering ya. Dan itu kebanyakan. Kita ini lebih memperhatikan suratul zahirah. Bentuk yang nampak. Itu yang lebih diperhatikan. Makanya apalagi ya, para wanita atau ibu-ibu seringnya ke salon ya. Itu bagus. Arti kata adalah untuk apa? Untuk suaminya kalau sudah menikah kan itu. Suka apa ke salon supaya apa rambutnya bagus, bersih kan gitu. Dirawat, dia rawat rambutnya, dia rawat tubuhnya dan sebagainya. Itu bagus. Nggak ada larangan. Bahkan dianjurkan kalau untuk suami supaya dalam rumah tangga itu terjadi kedamaian kan gitu. Sehingga mata suami tidak melihat apa wanita-wanita yang lain ada di luar. Jadi dia melihat justru istrinya lebih cantik dari yang ada di luar sana. Cuma itu dia akhlak yang zahir ini terkadang lebih porsinya lebih banyak dibandingkan yang di dalam, Justru yang dalam ini lebih penting. Apalah artinya casingnya bagus tapi dalamnya jelek. Apa artinya semangka itu terlihat bagus luarnya tapi dalamnya busuk. Dalamnya busuk. Lebih bagus terlihat luarnya jelek tapi dalamnya bagus.
Maka itu dalam hadis Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah tidak melihat bentuk tampangmu. Ya, Allah nggak lihat itu. Kenapa? Masalah jelek dan buruk itu nisbih. Ya. Itu pandangan manusia. Yang jelas Allah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Dan Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh itu. Dan Allah menciptakan manusia itu beragam-ragam. Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal satu sama lainnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kata Allah. Kami jadikan manusia itu bagaimana? Wa qabaila. Syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian itu, wahai manusia, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu. Agar kalian saling kenal mengenal. Saling apa? Kenal mengenal satu sama lainnya. Bukan saling apa? Mencaci maki. Bukan saling merendahkan. Bukan saling menghina. Bukan saling mengejek. Disebabkan oleh berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Tidak. Allah ciptakan memang demikian. Ya, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam legam. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia sisi Allah adalah orang yang paling bagus. Orang yang paling bagus takwanya. Atqaku, orang yang paling takwa. Orang yang paling bertakwa. Takwa ini berkaitan surah zahirah atau surah batinah? Berkaitan dengan surah batinah. Bukan surah zahirah. Ya. Itu yang paling mulia. Maka lihatlah. Diabadikan oleh Allah. Siapa itu? Luqmanul Hakim, ya. Allah abadikan. Termasuk wali min awliya Allah. Dia bukan seorang nabi. Dia seorang manusia biasa. Tapi dia sebagai wali min awliyaillah. Kenapa? Karena ketakwaannya, keimanannya, karena akhlaknya yang luar biasa. Padahal kalau lihat bentuknya dalam keterangan dalam tafsir, orangnya hitam, bibirnya tebal, telapak kakinya besar, ya. Telapak kakinya besar. Intinya, menurut pandangan manusia, dia tidak ganteng lah. Dibandingkan yang lain, masih banyak yang orang-orang yang ganteng. Ya. Seperti Nabi Yusuf, begitu gantengnya luar biasa. Setiap wanita melihat terpesona. Tidak ada seorang wanita manusia. Tidak ada seorang wanita pun, khususnya di zaman itu, tidak terpesona melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah, begitu gantengnya. Tapi hatinya tidak jauh berbeda dengan yang di luar. Nah, ini kembali kepada Luqmanul Hakim. Akan tetapi karena batinahnya yang luar biasa, maka dia adalah orang yang menjadi wali Allah. Tutur katanya penuh hikmah, ya. Dan penuh hak. Kalau begitu, justru sholat batinah ini yang harus lebih mendapatkan porsi yang banyak masalah perhatian. Sebagaimana hadis Nabi, kita kembali hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Dan tidak juga Allah melihat harta-harta kalian. Ya, yang Allah lihat bukan harta. Bukan banyaknya harta. Enggak. Allah ghani, Allah maha kaya. Apa gunanya harta banyak? Kalau hatinya miskin, apa gunanya? Bentuknya ganteng dan cantik, semampai. Kalau hatinya buruk, jelek. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian kata Rasul mengatakan, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Yang Allah lihat, hati kalian Allah lihat. Qulub. Apakah hatinya beriman? Apakah hatinya bersih?
terutama bersih kepada Allah, tidak prasangka buruk kepada Allah, senantiasa husnudzon kepada Allah, sekalipun cobaan yang Allah berikan bertubi-tubi, ya, mulutnya tidak pernah keluar, ya, menunjukkan apa? Menunjukkan keputusasaan, menunjukkan prasangka buruk kepada Allah, ya, karena hatinya baik. Karena mulut itu dikendalikan oleh hati. Kalau hatinya buruk, pasti akan keluar kata-kata yang buruk. Kalau hatinya jelek, pasti akan terlihat perbuatannya jelek. Tangannya, kakinya, dan seterusnya. Anggotanya jelek. Anggota tubuhnya jelek. Allah itu Allah nggak lihat bentuk tubuh, banyaknya harta nggak lihat. Akan tapi Allah lihat adalah hati kalian. Kemudian wa'amalikum, nggak cukup hati, tapi amalikum, amal perbuatan kalian. Allah lihat apakah anggota tubuh kalian itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Apakah tangan itu mau mengangkat untuk takbir kepada Allah. Apakah mulutnya mau mengucapkan takbir, tahlil, mengucapkan salam, dan seterusnya. Arti kata mau beribadah, mau sholat, puasa, dan seterusnya. Itu Allah lihat. Ya Allah lihat itu. Yang Allah timbang nanti adalah amal ibadah. Yang Allah timbang nanti adalah akhlaknya. Allah tidak akan timbang jasad kita. Tubuh kita ini tidak akan ditimbang oleh Allah. Walaupun tubuh kita ini ada yang berat sampai 100 ton barangkali, 100 kilo. Atau tubuhnya ringan krempeng. Itu tidak akan ditimbang oleh Allah. Allah tidak akan lihat itu. Yang Allah lihat adalah timbang Allah adalah berkaitan dengan surah batinah. Amalnya, imannya, akidahnya. Itu akan ditimbang, itu akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang surah batinah ini yang harus lebih banyak diperhatikan. Maka itu para ulama-ulama zuhud ya, sering ingatkan masalah hati ya, masalah hati yang berkaitan dengan ilmu pembahasan namanya tazkiyatun nafs, ya, mensucikan hati dari sifat-sifat akhlak-akhlak batinah yang tidak baik, dari sifat hasad, sifat dengki, dan seterusnya. Ini juga pembahasan yang penting dalam kitab ini. Baik, demikian saja sebagai pertemuan awal dan sebagai kulus sebagai muqaddimah ya. Insyaallah nanti kita ulang lagi pembahasan ini di usbu'il qadim, di pekan akan datang. Mungkin ada pertanyaan barangkali 1-2. Silakan. Tafadhol yang ingin bertanya, silakan. Halo Ustaz. Ya, tafadhol. Ana Andrea dari Jogja. Ustaz mau nanya, untuk tamu kalau misalkan dia itu non Muslim, ya, dan menginap di rumah, apa yang harus kita lakukan ya Ustaz? Pertama, kalau bisa anti mendakwakan, ngomong tentang Islam, itu lebih utama ya. Ya, sambil cengkrama ya. Terkadang orang merasa takut, sebetulnya nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut kan, apalagi negara kita negara demokrasi kan. Ya, zaman demokrasi itu bebas menyampaikan ya. Mungkin awalnya ngomong-ngomong biasa kan. Nah, kemudian tanya berkaitan gimana kamu menjalani kehidupan dengan agamamu, ya, dengan rasa batinmu seperti apa, ya kan gitu. Ya, coba keterbukaan, ya. Mungkin dia akan mengungkapkan ya. Ya, kita pancing-pancing, ya. Ya, kalau dia ada keinginan anti Islam, itu dia akan terbuka itu. Ya. Jadi kalau bisa itu kita perlu dakwah ya, perlu dakwah. Jadi nggak perlu takut-takut menawarkan tentang Islam. Nggak perlu kita langsung ya. Mau nggak kamu Islam? Nggak perlu gitu. Kita berbicara aja dengan secara terbuka, pancing-pancing. Ya, kalau kami dalam Islam tuh begini kan gitu.
Ya. Nah, itu tentu dapat dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya. Kemudian adalah tetap memberikan suguhkan makanan ya, dan itu wajib ya. Kalau sudah tamu itu wajib, maupun dia muslim maupun dia non muslim, itu wajib memuliakan tamu. Itulah ajaran Islam. Begitu indah ajaran Islam itu. Ya. Jadi tidak mentang-mentang dia adalah orang yang musuh Allah, nggak beriman kepada Allah, ya. Lalu mereka dihina, ya. Lalu mereka disakiti. Enggak, Islam tidak begitu. Kecuali kalau dia melawan, kecuali kalau dia memusuhi Islam. Nah, itu lain masalah. Tapi kalau dia adalah tetangga kita, dia bertamu, muliakan itu. Dengan apa? Dengan kita menampakkan akhlak yang baik, ya. Mudah-mudahan dia tertarik. Masya Allah, ibu ini ya, akhlaknya, dia lihat wajahnya berseri-seri, ya. Dia enak dia memandangnya. Berbeda kalau dia memandang saudaranya atau memandang temannya sesama akidahnya, kok beda ya? Dia merasakan berbeda. Kok saya memandang ibu ini rasanya hati tentu sejuk rasanya. Nah, itu penting sekali. Secara tidak langsung itu kita berdakwah kepada mereka dengan menunjukkan sikap yang baik. Baik, wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya jawab ya secara singkat. Ya, salam. Kita luang. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Tolong ya ingatkan ya, tolong dikirim ya link ya. Karena saya tidak bisa membuat link. Karena anak-anak saya tidak ada di rumah. Karena mereka jadi musyrik dan sebagainya. Insyaallah Ustaz. Iya. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Iyyakum barakallah. Wa fikum barakallah. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Insyaallah.